Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian dari Farah, NIM 224-10-1073 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan mempresentasikan modul pertama yang membahas tentang NAMPI. Dan selanjutnya kita langsung mengerjakan soal yang di bold. Di sini kita diperintahkan untuk membuat array 2 dimensi menggunakan NumPy dan membuat array 3 dimensi menggunakan NumPy. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan NumPy itu apa. NumPy itu adalah library yang terdapat pada Python yang digunakan untuk operasi vektor atau matriks untuk mengolah array atau array multidimensional. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mulai untuk mengerjakan kode yang pertama. Sebelumnya kita harus mengimportkan dahulu library ini pada text editor kalian, lalu kita inisialkan dengan np. Di sini saya sudah mengimportnya dan berhasil. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang F. Buatlah array 2 dimensi menggunakan NumPy. Yang pertama saya lakukan adalah saya membuat variabelnya dahulu. Variabel di sini digunakan untuk menampung array multidimensional ini. Array 2 dimensi ini ditandai dengan kurung siku sebanyak 2. Lalu di sini saya menggunakan metode array. Lalu dipanggil variabelnya, kita jalankan. Maka di sini akan muncul array 2 dimensi. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya yaitu buatlah array 3 dimensi menggunakan NumPy. Sama seperti sebelumnya, perbedaannya di sini antara array 2 dimensi dan array 3 dimensi adalah untuk yang 3 dimensi ini sikunya sebanyak 3, tapi untuk yang tadi 2 dimensi, sikunya sebanyak 2. Sama, kita membuat variabelnya dahulu, kemudian saya menggunakan metode array, lalu kita masukkan angkanya, lalu dipanggil variabelnya. Nah, di sini akan muncul array 3 dimensi. Selanjutnya untuk kode yang nomor 2. Kode yang nomor 2 ini diperintahkan untuk menambah angka 1 pada setiap bilangan pada baris ganjil dan tambahkan 2 pada bilangan di kolom genap. Artinya di sini kita akan menambahkan 1 pada baris ganjil, baris ke-1, 3, dan 5, dan menambahkan 2 pada kolom 2 dan 4. Yang pertama adalah saya membuat variabelnya dahulu, lalu kita masukkan angkanya. Nah, di sini saya untuk yang kode 2 ini saya menggunakan slicing. Ya, arti dari slicing ini adalah contohnya seperti ini ya. Misal ada soal untuk array 1.23. Oh ya, di slicing ini ada 2 sepengetahuan saya. Yang pertama di sini ada titik 2 sebanyak 1 dan titik 2 sebanyak 2. Nah, untuk yang titik 2 sebanyak 1 ini, untuk angka yang pertama ini artinya start. Dan setelah titik 2 ini atau angka yang terakhir ini adalah end atau sebelum indeks. Jadi artinya 1.23 ini artinya dimulai dari indeks yang pertama dan diakhiri sebelum indeks yang ketiga. Sehingga nanti di sini akan menampilkan array dari indeks ke-1 dan indeks sebelum ke-3 atau indeks 2. Nah, berbeda dengan yang slicing sebanyak titik 2 sebanyak 2 ini, artinya itu adalah untuk angka yang pertama itu adalah startnya, start dimulai dari indeks yang keberapa, dan untuk titik 2 yang sebanyak 2 ini adalah step-nya. Jadi di sini seperti contoh saja pada yang menambahkan angka 1 pada baris ganjil, saya mulai dari indeks ke-0. Mengapa? Karena di sini kan dimulai dari baris pertama. Baris pertama ini adalah indeks ke-0. Lalu, karena bilangan ganjil itu dilompati sebanyak 2 kali, sehingga di sini saya menggunakan step sebanyak 2 kali. Lalu kita tambahkan 1. Nah, untuk soal selanjutnya, tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array. Sama seperti yang atas, di sini
untuk yang kolom ini kan kolom genap, dan kolom genap itu dimulai dari baris kedua, yang mana baris kedua ini adalah indeks pertama. Sehingga di sini saya tuliskan indeks 1 dengan step sebanyak 2. Lalu kita tambahkan angka sebanyak 2. Lalu kita panggil variabelnya untuk melihat hasilnya. Maka di sini akan tampil seperti ini. Kita cross-check saja untuk yang baris pertama 1 tambah 1, 2, 8 tambah 1, 9, dan 2 tambah 1, 3. Lalu untuk yang kolom genap, kita lihat pada baris yang kedua, di sini ada 2 tambah 2, 4. Lalu di sini pada kolom kedua baris, kolom keempat baris keempat, di sini 8 tambah 2 sebanyak 10. Sehingga di sini untuk yang kode 2 bagian D berhasil. Selanjutnya di sini perintah soalnya itu baliklah sumbu Z array 3 dimensi. Di sini saya menggunakan metode dari library NumPy yaitu flipart. Flipart sendiri itu adalah membalikkan, karena di sini 3 dimensi yang artinya di sini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, yang mana artinya kita akan membalikkan sumbu Z ini menjadi sumbu X, dan sumbu X ini menjadi sumbu Z. Di flipart ini akan membalikkan secara vertikal, sehingga sumbu X menjadi sumbu Z dan sumbu Z menjadi sumbu Y, seperti sumbu X, seperti itu. Lalu kita panggil variabelnya, maka di sini akan terjadi perubahan, yang mana sumbu X yang awalnya 293 ini terdapat di sumbu Z, sekarang pindah ke sumbu X, dan begitu pula pada sumbu X ini berpindah pada sumbu Z, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita mengubah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6. Jadi kan pada soal E ini kita ada 3 dimensi, dan di perintah soal F ini kita mengubah menjadi array 2 dimensi dengan ukuran 6 kali 6. Sehingga di sini saya menggunakan, di sini terdapat hint atau perintahnya, yaitu menggunakan perintah reshape. Reshape sendiri itu adalah kita mengubah bentuknya. Mungkin bentuknya yang awalnya di sini kan 3 kali 4 menjadi 6 kali 6, seperti itu. Nah, di sini itu reshape 6,6. Nah, 6,6 ini artinya apa? 6 yang awal ini artinya baris, dan 6 yang akhir ini artinya kolom. Kita coba saja untuk tidak menggunakan soal, semisal 4,9. Nah, maka di sini soal pada sumbu E ini berubah menjadi barisnya menjadi 4, dan kolomnya terdapat 9, seperti itu. Jadi artinya 4 ini adalah baris, atau angka sebelum koma adalah baris, dan angka sesudah koma itu adalah kolom. Jadi kita coba sesuai dengan soal, yaitu 6,6. Maka di sini akan berubah menjadi 6,6. Atau berukuran 6 kali 6, seperti itu. Selanjutnya adalah kita mengubah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Oke, yang pertama di sini saya membuat array-nya dulu. Lalu di sini saya untuk yang pertama yang saya lakukan adalah membagi dua array secara vertikal, yaitu menggunakan axis 1. Di sini saya menggunakan metode split, yang mana metode split ini pada NumPy digunakan untuk membagi 2, seperti itu. Lalu kita jalankan dahulu ya untuk melihat apakah berhasil dibagi 2. Ya, berhasil. Jadi array-nya akan berubah, akan dibagi menjadi 2 seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah setelah saya bagi 2 lagi, tapi secara horizontal. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya, yaitu R1 np
np.array split, pakai split, tapi di sini saya menggunakan indeks. Jadi saya memotong indeks 0 dan berakhir sebelum indeks ke-3 seperti itu. Jadi sebelum indeks ke-3. Untuk mempermudah, di sini saya sudah membuat ilustrasinya. Nah, di sini saya membagi dua seperti ini. Yang mana di sini untuk array 1 ini terdapat dua bagian, yaitu array 1 dengan indeks 0 pada 5, 10, 7, 8, 9, 10 pada ini. Dan array yang 1 indeks 1 itu saya diinisialkan untuk 10, 7, 4, 10, 25 seperti itu. Lalu yang untuk array kedua, untuk array yang ini, nah itu saya bagi sama seperti sebelumnya. Untuk yang ini 1, 8, 6, 10, 4, 6 ini ada, yaitu array 2 dengan indeks 0, dan 9, 3, 5, 2, 9, 4 ini array 2 dengan indeks ke-1, seperti itu. Lalu setelah saya amati juga, ternyata soal pada yang E ini, untuk angkanya ini hampir sama, tetapi hanya posisinya saja yang berbeda. Seperti contoh pada 93, 52, 94, ini tuh terdapat pada indeks untuk array 1 indeks 0. Tetapi pada matriks kiri 93, 52, 94 ini terdapat pada array 2 indeks 1. Nah, tujuan saya membagi 4 ini agar bisa digabung nantinya untuk selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah sudah dibagi, dan di sini saya membuat inisial untuk mempermudahnya. Jadi A sama dengan R indeks 1, R1 indeks 0, B R1 indeks 1, dan seperti berikutnya ini. Lalu kita menggabungkan, yang mana di sini kan diminta 9318, dan hingga indeks yang ini, hingga array yang ini itu terdapat di sini, berpindah pada sini. Sehingga saya menggabungkan array 2 dengan indeks 1 digabungkan dengan array 2 indeks 0, yaitu DC, lalu axis 0 ini berubah bentuk menjadi X seperti itu, secara horizontal gitu. Kalau axis 0 itu sama dengan X, kalau misalkan oleh saya, dan axis 1 itu sama dengan Y, seperti itu. Untuk area yang ini, untuk yang ini, bagian yang indeks ke ini, saya menggabungkan R1 indeks 1 dengan R1 indeks 0. Axis sama dengan 0 atau secara horizontal atau secara X, lalu kita kombinasikan. Nah, karena di sini setelah dikombinasikan, setelah dikombin, itu secara X ya, jadi bentuknya bakalan seperti ini. Bakalan hanya seperti ini saja. Jadi ini pecah menjadi 2. Nah, karena ini udah pecah jadi 2, maka kita gabungkan agar menjadi 1, seperti itu. Kan tadi yang awalnya 4 menjadi 2, lalu kita yang awalnya 2 akan menjadi 1. Lalu kita gabungkan di sini R-1 digabungkan dengan R-2. Karena ini kan maunya atas bawah, jadinya digabung secara vertikal atau secara Y. Jadi saya menggunakan axis 1. Lalu kita panggil R combine. Nah, maka di sini akan matriks kanan akan menjadi matriks sebelah kiri. Kita lihat 9318, 52610, 9446, dan seperti dan angka selanjutnya seperti pada soal. Seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.